Hah? Hmm? Khususnya apa? Arista. BU sudah dapat? Iya. Itu lagu lama apa baru Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana beda baru sama lamu Bersama kecil. Ngetes Nike kok. Itu bola baru Nike. Ngetes. bola. Iya. Bola sentra. Hah? Bola baru. Iya. Bola baru. Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah berjumpa dan duduk bersama dalam majelis ilmu yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia, begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Insya Allah kelak yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin mengkaji satu hadis berbicara tentang kurban, terutama tentang bagaimana sahibul kurban dan panitia kurban mengelola dari daging atau bahagian apapun dari bagian kurban. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, "Man ba'a jinda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Artinya,
siapa saja maka tidak ada korban bagi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sanad hadis yang hasan. Jemaah yang berbahagia, dari hadis yang pendek ini terdapat banyak hadis yang dapat digali berkaitan dengan kebahagiaan lewat kurban. Poin yang pertama, wala yajuzu bai'uha wala bai'u. Kalau hewan kurban itu tidak dijual, maka kurban yang punya kambing itu atau yang punya sapi yang sudah disembelih itu, begitu juga wakilnya, yakni panitia kurban, tidak boleh menjual apapun dari hasil sembelihan kurban, termasuk tidak boleh menjual kulit dari hewan kurban tersebut. Kalau hal ini dilakukan oleh orang yang berkurban atau oleh panitia kurban, mereka menjual kepala sapi, mereka menjual jeroan sapi, mereka menjual empedi kambing, sedangkan hewan itu hewan kurban, ada kurban bagi. Apakah tidak ada kurban baginya? Dua maknanya kata para ulama. Pertama, kurbannya tidak sah, dan yang kedua, mereka tidak mendapatkan pahala. Maka hati-hati, sahibul kurban setelah kambing sapi disembelih dia dapat jatah. Kalau kurbannya kurban sunnah, sahibul kurban boleh terima jatah. Afdalnya sepertiga dia terima jatah. Tak dapat kaki, tak dapat daging punggungnya, tak dapat kepalanya, tak dapat buntutnya. Tapi sahibul kurban tidak boleh menjual jatah kurban yang dia dapat dari hewan kurbannya. Termasuk panitia kurban tidak boleh menjual kulitnya kepada orang lain, lalu hasil penjualan kulit itu dinikmati untuk keuntungan sendiri. Ini haram hukumnya. Tidak pahala kurban dari sahibul kurban. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mengelola kulit dari hewan kurban? Kalau daging kan dibelak, sudah dipotong-potong dari kurbannya, dibagi sepertiga kepada sahibul kurban, sepertiga dibagi-bagi untuk kaum muslimin, sepertiga lagi dibagi-bagi untuk orang fakir dan tapi kalau kulit, tidak semua orang bersedia menderita kulit. Tak boleh tidak kulit. Saya bukan orang kaya yang mau buat jamu seperti maka kulit ini dikepadatan. Ada beberapa orang ada orang yang mau menerima kulit, dia mau menerima aku galak cerita, maka boleh kulit hewan kurban itu ada serahkan kepada orang yang bersangkutan sebagai hadiah. Tidak mengharapkan imbalan dan upah apapun. Ambil kulit ini jatah kurbanmu sebagai hadiah. Boleh hukum. Tapi tadi permasalahannya kita jarang menemukan orang yang mau menerima kulit. Maka poin yang kedua, kulit itu bisa dimanfaatkan. Kalau di daerah ini ada musola, ada langgar yang bentuknya tidak tebal kulitnya, tidak bolong,
maka boleh itu menghadiahkan kepada musola tadi untuk dimanfaatkan kulit tersebut mengganti kulit bentuk yang sudah rusak. Boleh, asal tidak untuk dijual. Atau bapak di sini ada yang bisa kerajinan tangan dari kulit sapi dibuat untuk alas tempat duduk di sofa. Boleh, silahkan. Tapi sekali lagi tidak untuk dijual. Namun ada permasalahannya. Misal, dak kasut yang galak terima, kemudian orang-orang juga tidak pandai mengolah kulit. Ini kemana kulit? Kalau kita biarkan saja lama-lama busuk, kebuang, maka ada solusi. Kalau memang kulit ini harus dijual, maka boleh dijual dengan dua cara. Biasanya bapak, sore hari setelah kita selesai urusan penyembelihan dan potong-potong daging, datang mobil pick up ke tempat penyembelihan kurban. Rupanya mereka ini pengepul-pul. Mereka ngomong dengan panitia kurban, Pak, itu boleh banyak kaki yang beli, Pak. Lumayan kalau bapak jual dengan kaki, kami beli per lembar 200 ribu. Ada 10 lembar boleh, karena yang kurban 10 kaki misal. Lumayan Pak, 2 juta dapat duit. Tapi kita ingat hadis Nabi tadi. Kita sahibul kurban atau panitia kurban tidak boleh menjual kulit itu, lalu hasilnya untuk keuntungan pribadi. Saja tidak sah kurban kita. Lalu bagaimana caranya? Ciri orang fakir dan cari di sekitar masjid ini wong fakir miskin yang mereka itu rajin ke masjid. Soalnya dia ini bakal terima duit. Jangan cari wong fakir miskin asal-asal di pinggir jalan sana, Pak. Banyak setelah dia terima duit, ujung-ujungnya besok dipakainya duit itu nyambung ayam. Carilah orang fakir miskin yang ahli ke masjid, suka ke masjid. Kalau ada acara hajatan rajin dan uangnya soleh, cari. Misal dapat uang 5, Pak, panggil dia. Kalian orang 5, orang fakir miskin, bukan hanya mendapatkan daging saja, tapi kalian plus dapat kulit. Atau mereka, waduh bapak, kami tidak masak dari kulit, tidak ngerti kulit tidak diampun. Kalau duit galak, galak Pak duit. Maka dan yang kedua memanggil pihak pembeli kulit. Tadi yang bawa mobil pick-up. Setelah berkumpul di hadapan kita, ada pihak panitia kurban, wakil dari panitia kurban, kemudian ada pihak pembeli, dan ada fakir miskin juga pihak dalam satu tempat. Tugas kita yang pertama sebagai panitia kurban atau sahibul kurban, bapak-bapak, karena kalian berlima masing-masing 2 lembar kulit ini adalah data kurban kalian. Setelah diserahkan kepada fakir miskin, selesai tugas kita sebagai panitia kurban, sah kurban. Sebab kulit kita serahkan tepat sasaran kepada fakir miskin. Yang miskin tadi kita ingat tujuh kamu tadi tidak galak kulit, kamu pengen duit. Kalau kamu pengen duit, di depan kamu ada orang yang membeli. Silahkan kalian sendiri menjual kulit itu kepada pembeli. Jadi yang menjual kulit bukan kita sahibul kurban, bukan kita panitia kurban, tapi yang menjual kulit langsung dari tangan fakir dan miskin. Dia jual kulit kepada pembeli. Masing-masing dapat 400 ribu karena dia dapat jatah 2 kulit, per kulit 200 ribu dikali 2, masing-masing mereka dapat 400 ribu. Dan ingat, uang itu semuanya untuk mereka. Jangan kaget panitia kurban, yang satu miskin itu dapat 400 ribu, betul berubah.
tak kawan tidak membuka peratus lalu dikumpul gitu. Ayo cek jangan sampai mulut kami kering, mana beli rokok kami tidak boleh. Semuanya mulut untuk fakir dan miskin. Oleh karena itu saya sarankan carilah uang fakir miskin yang rajin sedekah, sehingga memang kita tolong betul dengan mereka. Sebab insya Allah kalau dia ahli ibadah, duit yang mereka terima dari hasil penjualan kulit tidak akan mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Ini solusi yang pertama. Lalu solusi menjual yang kedua. Menurut Imam Abu Hanifah, yajuzu bai'uha wa yatasaddaqu bisa bagi halal limpasan. Boleh panitia kurban atau pembeli kurban menjual kulit itu secara langsung kepada pembeli. Menurut Imam Abu Hanifah boleh. Jadi panitia kurban, panitia yang menjualkan kulit itu dengan pembeli dapat duit nih. Dari 10 lembar kulit sapi dapat 2 juta. Tapi dengan satu syarat, supaya kurbannya tidak rusak. Panitia kata beliau, hasil penjualan itu langsung panitia kurban pakai pendapat Imam Abu Hanifah boleh sebagai solusi alternatif. Jadi panitia kurban menjual kulit dapat duit, tidak boleh dimasukkan ke dalam kantong, tidak boleh. Duit itu tidak boleh dimasukkan ke kantong pribadi panitia kurban. Diterima oleh ketua panitia dan berduit 2 juta, ubah ketua semuanya diserahkan kepada fakultas ini dan bisa menjadi solusi yang disyaratkan oleh banyak ulama-ulama kontemporer di zaman sekarang. Contoh, tadi dapat duit 2 juta dari hasil jual kulit. Duit 2 juta itu bapak tuker dengan pecahan 10.000 dan 10.000 yang itu. Yang ke amplop, setiap amplop diisi 20.000, berarti dapat 100 amplop berisi 20.000 rupiah per amplop, 20.000. Jadi kita dapat 100 amplop, lalu siapkan kantong kresek berisi batu 100 amplop. Ini kantong kresek berisi fakir. Waktu dapat kantong kresek berisi batu tidak kuat, tapi di dalam kantong plastik itu ada amplop isi 20.000. Untuk mereka mengetahui baik niat masjid atau bagi panitianya bukan demi dan tapi mereka juga untuk ada 20.000 mereka pajak bisa menjadi solusi dan ini tidak salah ada Imam Abu Hanifah tidak ada pakai pendapat yang pertama untuk pendapat tapi terkadang bisa menjadi keburuan bagi orang untuk biaya pendapat tidak, maka bisa solusi yang kedua. Dan solusi yang kedua disarankan oleh ulama-ulama di zaman sekarang, contoh Dr. Ahmad Sarwan Tenpa. Beliau di dalam kajiannya menyarankan pakai cara Imam Abu Hanifah supaya pembahagian uangnya lebih merata kepada masyarakat dan lebih maslahatnya